Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada huda wa amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian Jovisa Talk malam ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi besar kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Tak kenal maka kenalan. Jadi teman-teman semua tadi mungkin bertanya-tanya ya, aduh siapa nih. Jadi aku izin kenalin diri aku terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh kenalan juga di kolom komentar. Halo teman-teman Sobat Jovisa, salam kenal semua. Kenalin teman-teman, nama aku Tika. Insya Allah aku akan memandu Jovisa Talk malam ini dan bersama dengan Ustadz Hussein nantinya. Teman-teman yang udah join boleh juga kenalan di kolom komentar ya teman-teman ya. Teman-teman dari kota mana aja, boleh teman-teman ketik di kolom komentar. Aku mau bacain ya, aku mau absen satu-satu. Kalau aku dari Palembang ya teman-teman ya. Teman-teman adakah dari Palembang? Tasikmalaya hadir Kak, Masya Allah. Dari Brebes, dari Jambi, wah Kak Revelina kita satu pulau ya Kak ya, sama-sama dari Pulau Sumatera. Sidoarjo hadir, halo Kak Via dari Sidoarjo. Teman-teman yang lain dari mana? Jakarta hadir. Wah, Ataya dari Jakarta. Teman-teman yang lain dari mana nih? Garut hadir, Masya Allah. Depok, Masya Allah. Oke, dari seluruh Indonesia ya, rame ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu teman-teman kesibukannya apa nih saat ini? Teman-teman ada yang masih kuliah kah? Kerja? Atau mungkin teman-teman lagi sekolah nih, kerja kak? Oke, sama kayak aku ya, Kak Ataya ya. Kerja di KFC Kak, Masya Allah. Aku jadi lapar nih, Kak Iqbal ya. Masya Allah. Teman-teman yang lain, ada yang masih sekolah atau ada yang masih kuliah? Boleh teman-teman ketik di kolom komentar ya. Jadi kita saling mengenal satu sama lain ya teman-teman ya. Oke. Oke, sembari menunggu kabar teman-teman semua untuk menambah keberkahan acara Jovisa Talk kita malam ini, marilah bersama-sama kita dengarkan bersama ya teman-teman pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Kak Hasan. Kepada Kak Hasan, waktu dan layar aku persilahkan. Iya kak, ntar lo ya. Cah, mana muka aku udah ada belum ya? Cia. Hmm. Aku izin baca ya surah Al-Baqarah ayat 163 ada dan 164 sama baca sama artinya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanir Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
ayatil liqaumi ya'qilun. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kepada Kak Hasan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang udah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai nih Jovisa Talk kita malam ini, aku mau cek ombak dulu boleh ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah join sekarang, teman-teman tahu nggak nih Jumanji atau Jovisa Talk malam ini tentang apa? Boleh teman-teman ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Aku mau tunggu nih teman-teman. Teman-teman udah tahukah hari ini judul Jovisa Talk kita malam ini tentang apa? Boleh teman-teman ketik di kolom komentar ya. New Year New Me. Oke, bener ya, Kak Fia ya, Masya Allah. Jadi judul kita malam ini New Year New Me, jadi spesial New Year ya teman-teman ya. Jadi New Year kita New Me juga. Jadi tahun baru, jiwa baru. Judul kita Kiat Memperkuat Tauhid. Dan Masya Allah teman-teman kita bakalan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa banget. Beliau adalah Ustadz Husen Yahya. Aku izin kenalin Ustadz Husen ya teman-teman ya. Jadi Ustadz Husen ini teman-teman merupakan founder dari Sansen Academy. Jadi Sansen Academy ini teman-teman merupakan lembaga yang menghadirkan program kelas online untuk memperkuat ilmu syar'i kita. Ada berapa kelas online teman-teman? Ada kelas bahasa Arab dan kelas tahsin juga ya teman-teman ya. Selain itu Ustadz Husen juga merupakan tour leader di travel umroh ya teman-teman ya. Ustadz Husen juga sangat aktif berdakwah di sosial media beliau di @husein_yahya dan juga Ustadz Husen juga penulis loh teman-teman. Jadi Ustadz Husen sudah melahirkan 3 ebook ya teman-teman ya. Jadi 3 ebooknya diantaranya baca ini saat kamu lemah iman, baca ini saat kamu patah hati, baca ini saat kamu merasa gagal. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya IG Ustadz Husen, ikutin konten Ustadz Husen juga dan jangan lupa check out ebooknya Ustadz Husen juga ya teman-teman ya. Karena Ustadz Husen udah membersamai kita nih di sini ya teman-teman ya. Kita sapa yuk teman-teman Ustadz Husen. Aku mau sapa juga nih Ustadz Husen. Assalamualaikum Ustadz Husen. Waalaikumsalam Kak Tika. Suaraku Masya kedengaran jelas ya Allah. Kak? Terdengar jelas Ustadz. Ustadz apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah karena lagi di Bandung sebenarnya. Kan domisiliannya itu di Jakarta. Mungkin teman-teman ada yang dari Bandung ini. Ternyata dingin banget ya teman-teman Bandung. Terutama di daerah Lembang ini luar biasa dinginnya. Masya Allah. Ini sudah tergambarkan ya Ustadz. Ustadz pakai jaket tebal banget itu aja. Itu bisa Iya. menggambarkan betapa dinginnya Bandung ya teman-teman ya. Teman-teman yang di Bandung mungkin relate juga ya sama Ustadz Husen. Boleh teman-teman ketik di kolom komentar. Masya Allah, Ustadz sebelumnya terima kasih banyak ya Ustadz Husen sudah berkenan untuk mengisi kajian Jovi Talk kita malam ini. Masya Allah kita udah excited banget nih Ustadz buat nyimak dan juga catat ilmu daging yang akan Ustadz Husen share. Jadi buat teman-teman yang pengen nyicil bertanya lebih dulu boleh banget ya teman-teman ya. Silakan isi link Slido yang akan dikirim oleh leaders di kolom chat. Jadi jangan kirim pertanyaan di kolom chat Zoom ya teman-teman ya. Nanti tenggelam susah kasih pelampungnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku izin info ya Ustadz ya. Nanti untuk penyampaian materinya 35 menit ya Ustadz ya sampai 24.5. Jadi selesai penyampaian materi nanti akan dilanjut dengan Q&A. Oke, aku persilakan waktu dan layar ke Ustadz Husen. Tafadol Ustadz, dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya Kak Dia. Terima kasih. Bismillah. Saya mulai teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi washabi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'du.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Alhamdulillah teman-teman, sehat semuanya semoga ya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini mungkin teman-teman semuanya punya kesibukan pastinya ya. Dari tadi pagi mungkin terutama ini long weekend ya Kak Tia ya. Kak Tika ya. Kita dari hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin yang kerja sedang libur ini dan masih menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Yang mungkin tadi pagi main sama teman-temannya, tadi pagi liburan sama keluarganya, tadi pagi mungkin mencari nafkah, tapi malamnya berkumpul di majelis kita ini bukan suatu kebetulan, tapi Allah yang menggerakkan hati teman-teman sekalian. Dan teman-teman harus bersyukur, nggak semua orang yang Allah bisa gerakkan hatinya. Maka ketika teman-teman masih punya rasa pengen menuntut ilmu, teman-teman masih punya rasa pengen belajar, teman-teman masih punya rasa pengen tahu akan ilmu-ilmu agama, artinya teman-teman salah satu makhluk dari ribuan makhluk yang Allah ciptakan dan Allah pilih. Dan nggak banyak yang seperti itu. Allah SWT mengatakan, apa kata Allah SWT? Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasul ngomong gini, ketika zaman dulu bahkan sebelum kita saat ini, orang-orang itu siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan, ketika kita menuntut ilmu, ilmu di sini maksudnya global ya, ilmu apa aja, ilmu akidah, ilmu agama, ilmu nahwu soraf, intinya yang berkaitan dengan agama, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Dan itu tiket yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita dan motivasi. Oh, aku belajar ilmu baru ini, belajar agama ini, belajar kaidah akidah ini untuk apa? Untuk memudahkan jalanku menuju surga. Para ulama mengatakan maksudnya dimudahkan jalannya menuju surga itu. Para ulama mengatakan maksudnya mansalah katorikon, menempuh suatu jalan itu maksudnya apa sih? Ada yang mengatakan bahwasanya kita berjalan nih menuju suatu masjid untuk belajar misalnya. Yaitu hitungan langkahnya. Ada juga ulama yang mengatakan nggak harus langkahnya tapi usaha kita. Kayak misalnya kita ikut webinar, misalnya kita dengarkan kajian offline maupun online, itu udah usaha itu udah dihitung, bisa jadi dihitung untuk mendapatkan wasilah yaitu tiket dimudahkan menuju surga tadi. Salawat serta salam yang kita haturkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau, terutama kita semuanya ya, yang mana kita nanti berharap syafaat beliau ketika hari kiamat nanti, di mana saat itu nggak ada syafaat, di mana kita sangat membutuhkan syafaat beliau agar yang mungkin dijamin atau mungkin udah ditetapkan namanya di neraka kita bisa disambut lagi karena syafaat Nabi Muhammad SAW, atau mungkin kita penghuni surga tapi kita mungkin dicelupkan dulu di neraka dengan syafaat Nabi kita langsung dimasukkan ke surga, mungkin seperti itu. Eh, Teman-teman sekalian dari Allah SWT, malam hari ini kita temanya apa? New Year, New Me, insya Allah ya. Apa ini gambarnya begini ya? Gambarannya jelas ya Kak Dika ya. Hari ini kok ada but. Oke, maaf ini agak sedikit berisik ya karena nanti sekarang lagi di hotel dan depannya itu langsung jalan raya. Oke, new tahun baru atau selamat tahun baru dan semangat baru ya, ya. Temanya luar biasa karena kemarin hari Jumat kita sebagai seorang Muslim harus bergembira ya karena kita masuk yang namanya tahun baru 1447 Hijriah. Dan ketika kita sebagai seorang Muslim, apa sih sikap kita ketika tahun baru Islam itu datang? Yang pertama, tentunya bersyukur. Karena di tahun baru ini, kita masih diberikan umur. Kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan panjang umur. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, belajar, dan menuntut ilmu agama. Mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua, kita nggak usah terlalu euforia terhadap yang namanya pergantian tahun. Karena sejatinya semakin bertambahnya tahun, semakin berkurang jatah umur kita di dunia. Maka yang terbesar adalah bukan euforia kita, tapi muhasabah kita. Apakah di tahun lalu ibadah kita udah sesuai yang Allah minta? Apakah semangat kita menuntut ilmu di tahun lalu udah sesuai yang Allah minta, yang Rasulullah SAW minta? Apakah masih minim dari kata itu? Oleh karena itu, kita harus evaluasi. Yuk di tahun ini kita perbaiki lagi niat kita. Yang pertama apa? Perbaiki niat.
Karena semua perbuatan itu nggak akan dinilai ibadahnya, tergantung sesuai dengan apa yang kita niatkan. Teman-teman menuntut ilmu malam hari ini, niatnya pengen dapat teman baru, pengen dapat pelajaran baru, atau mungkin saking gabutnya di rumah dan lain sebagainya. Maka kalau kita niatnya ikhlas karena Allah Taala, pengen dapat knowledge baru, pengen dapat teman baru, pengen dapat apa namanya ilmu baru, belajar bareng baru gitu, maka insya Allah Allah akan nilai seperti yang kita niatkan. Dan juga di tahun baru ini, misalnya teman-teman niat punya goals yang gede nih. Aku tahun baru ini pengen hatam juz 29 misalnya teman-teman yang mungkin bacaannya masih kesulitan, teman-teman yang belum punya hafalan mungkin dibikin goals-goals yang gede. Ini kalau kata Raim Lode ya, Raim Lode itu pernah bilang ya, anak pernah lihat BP gitu, mimpi itu kan gratis, maka mimpi jangan kecil-kecil gitu. Terutama dalam mimpi-mimpi kita untuk apa namanya target-target ukhrawi kita, target-target akhirat kita. Mimpinya yang besar gitu. Tahun ini aku harus umroh, tahun ini aku harus bisa haji, tahun ini aku harus bisa membelikan orang tuaku sepeda motor misalnya. Kenapa mimpi-mimpi tinggi dulu? Karena Allah itu sesuai dengan pasakah hambanya. Hambanya pengen berbuat baik seperti ini, pasti Allah mudahkan. Hambanya pengen apa namanya berinfak seperti ini, pasti Allah mudahkan. Dan Allah tahu, kayaknya hambaku memang butuh seperti ini. Kayaknya hambaku memang harus mendapatkan ini. Kayaknya hambaku memang perlu ini sangat perlu gitu. Maka Allah mudahkan. Itu teman-teman ya. Pertama, apa sih yang sikap kita nih kalau tahun baru? Ya tentu perbaiki niat lagi. Karena niat itu harus selalu diupdate. Kalau kita nggak ngupdate niat, maka kita akan gampang yang namanya futur, gampang yang namanya males. Makanya kita lihat, kalau kita apa namanya menjalani hidup itu seperti biasanya aja gitu, nggak ada yang diperbarui, mulai dari goalsnya nggak diperbarui, mulai dari habit baiknya nggak diperbarui, mulai dari hal-hal positifnya nggak diperbarui, pasti akan hidupnya akan jalan seperti biasa aja gitu. Ya pagi kerja, pulang nanti capek, nggak sholatnya telat misalnya, nggak ada waktu untuk ngaji, kan itu akhirnya mutar seperti itu terus. Tapi kalau kita punya goals dari sekarang, oh tahun baru hijriah ini aku pengen setiap hari minimal baca satu muka. Kita satu muka aja. Jangan muluk-muluk dulu. Kita tahu kapasitas kita dulu. Kita tahu waktu kesibukan kita dulu, ditarget konsisten. Yuk tahun tahun ini aku harus bisa menghafal Al-Qur'an satu minggu satu halaman ya. Seminggu satu halaman aja, berarti satu harinya kita baca dua baris, kita hafalkan dua baris seperti itu. Itu apa? Itu tujuannya positif. Nanti kalau kita tujuannya positif, kita prasangka kita positif, goal kita positif, pasti Allah akan mudahkan di situ. Tapi kalau kita sehari-hari kayak ngalir aja gitu ya, datang datang kerja capek, ketemu keluarga tidur, itu aja repeat. Kita nggak akan mendapatkan keberkahan tahun baru kita gitu. Itu mungkin yang pertama tentang niat kita ya. Karena di dalam hampir semua kitab hadis atau bahkan kitab-kitab ulama itu biasanya awalnya, atau kitab-kitab hukum ya, biasanya awalnya penulis itu menyebutkan tentang niat, karena niat itu paling penting. Bahkan niat itu ada dalam ibadah gitu. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, di tahun baru ini saran saya teman-teman cari teman baru ya. Kenapa kok teman baru? Ya, karena mungkin teman-teman kita yang sebelumnya kita udah tahu sifatnya, kita udah tahu sisi baik dan buruknya. Coba kita cari teman baru, circle baru, baik itu positif maupun negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kita pilah gitu. Kita cari teman, dapat teman, oh ini baik nih buat akhiratku, maka dijadikan sahabat. Semakin banyak sahabat kita di dunia, apalagi sahabat-sahabat yang baik, nanti kita di akhirat mudah ketika kita ketika kita nggak ada di surga, naudzubillah misalnya, karena teman kita ada di surga, dan teman kita ingat kita, oh ini loh si Fulan, oh ini loh Kak Tika misalnya, oh ini loh siapa Kak Alia misalnya yang selalu ngajakin aku untuk ikut kajian misalnya, selalu ngajakin aku untuk belajar bareng. Ya Allah, tolong dia masukkan ke surga bersamaku. Nanti bisa seperti itu ya teman-teman sekalian. Maka saran saya, relasi itu sangat penting. Relasi itu nggak hanya memudahkan kita urusan kita di dunia, bahkan relasi yang baik itu memudahkan urusan kita di akhirat. Karena sejatinya, teman-teman, hidup kita ini mencari jamaah. Jamaah apa? Jamaah yang menyolatkan jenazah kita nanti. Jadi, cari teman yang kira-kira paham agama, paham doa-doa sholat, paham
cara mendoakan orang yang sudah meninggal. Ketika kita punya teman seperti itu, teman-teman sekalian, itu sangat luar biasa bahagianya kita. Karena ketika nanti kita punya banyak relasi, relasi yang soleha, ketika kita meninggal nanti ada jamaah-jamaah kita atau teman-teman kita yang menjadi jamaah untuk sholat pemakam atau sholat jenazah kita nanti. Seperti itu ya. Niat dan ikhlas, memilih teman yang baik. Pasti teman yang baik. Dan teman-teman ketika memilih teman, teman-teman harus perbaiki diri juga. Karena itu semua akan berkesinambungan, akan mengikuti teman-teman. Diri teman-teman buruk misalnya, ya pasti akan mendapatkan teman-teman yang buruk gitu. Nggak mungkin teman-teman, oh, aku nggak usah baik-baik lah, nanti aku cari teman yang baik. Pasti teman-teman yang baik itu akan risih ke teman-teman gitu, pasti akan nggak akan bertahan lama gitu. Makanya kalau pengen cari teman yang baik, kalau pengen cari pasangan yang baik misalnya, kalau pengen cari lingkungan yang baik, maka yang pertama diperbaiki ya diri kita. Dari diri kita, nanti lingkungan kita akan mengikuti. Dari diri kita yang baik, maka nanti misalnya calon pasangan kita akan mengikuti baik gitu. Mungkin seperti itu ketika tahun baru ini. Dan juga yang paling penting teman-teman, menjaga akhlak dan lisan. Sungguh sangat 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 ingin saya sampaikan kalau menjaga lisan, menjaga akhlak itu yang paling diutamakan dalam agama kita ya. Karena terutama saya merasakan ya, saya itu anak pondok dulu, ketika keluar dari pondok itu merasakan kalau orang luar melihat kita itu kayak pasti dinilai dari lisannya pertama, dari akhlaknya, dari adabnya. Orang nggak peduli kamu itu hafal berapa juz, kamu itu hatam berapa kitab, kamu itu sudah belajar bahasa Arab seberapa jauh. Tapi kalau di lingkungan kalian itu buruk, pasti orang akan melabeli kalian itu orang yang buruk. Maka menjaga akhlak dan lisan, terutama di era media sosial yang sangat jahat ini teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang akhwat, terutama saya nasihatkan untuk mungkin adik-adik saya yang perempuan, mungkin teman-teman saya yang perempuan semuanya, nggak semua tren di TikTok atau nggak semua FYP yang kita lihat itu pantas diikutin. Teman-teman harus bisa memilah. Oh, aku udah ngaji nih. Oh, aku udah tahu nih. Kalau ini tuh nggak baik. Kalau ini tuh ternyata menyalahi agama. Ya, harus berani memilah itu gitu. Nggak semua tren diikutin. Apa tren yang terbaru itu yang ya seperti itulah intinya, banyak tren yang nggak harus, nggak yang bukan nggak harus, yang nggak nggak usah diikutin gitu teman-teman ya. Kita ikutin tren positif aja, misalnya tren belajar bareng atau tren apa itu yang positif diikutin. Karena sekarang kita lihat rusaknya akhlak itu nggak melulu tentang pribadi kita, cuman cuman apa namanya, tapi dengan cara kita bersikap itu bisa kelihatan bahwa akhlak kita rusak. Orang yang sudah berani menunjukkan kebodohannya atau orang yang sudah berani menunjukkan apa namanya maksiatnya di depan publik, itu berarti di dunia nyatanya dia bisa lebih berani, di dunia nyatanya dia bisa lebih buruk lagi. Nah, seperti itu. Jangan jangan pernah jangan pernah minder atau overthinking ketika teman-teman nge-share kebaikan terus, oh aku sendiri belum baik, nanti teman-temanku gimana yang ngejek. Jangan pernah memodulikan itu. Karena orang itu pasti ya udah, misalnya orang 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 mencela teman-teman ya udah selesai gitu-gitu doang, pasti nggak akan berlanjut sampai orang itu nggak akan peduli sama kita terus-terusan gitu. Teman-teman ada info apa namanya belajar di share, info pengajian di share, info kajian di share, itu aja. Meskipun diri kita belum baik, mungkin dari wasilah itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Mungkin dari wasilah itu teman kita ada yang hijrah satu, mungkin dari wasilah itu teman kita ada yang lebih baik satu, mungkin dari wasilah itu teman kita ada yang udah meninggalkan perbuatan-perbuatan haram satu, dan seterusnya. Jadi tata niat itu penting, penting banget. Setiap kita menata niat, kita akan tahu apa progres kita ke depannya, apa tujuan kita ke depannya, apa goals positif kita ke depannya dengan menata niat. Dan yang kedua, tadi apa, memilih teman yang baik. Teman-teman seperti ini, teman-teman harus di apa namanya, di bahasa Jawanya itu dieman-eman atau di apa ya, disimpan baik-baik lah teman-teman kayak gini, dijaga baik-baik lah seperti itu. Karena nggak nggak banyak teman-teman yang mau berkumpul di tengah kesibukannya untuk bekerja, di tengah kesibukannya untuk berkeluarga dan bermain. Teman-teman bisa kumpul seperti itu sangat luar biasa. Oleh karena itu dijaga. Dan yang ketiga, menjaga akhlak dan lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, ya udah diam aja, gitu lebih aman. Kalau kita nggak bisa memberikan ceramah, kalau kita nggak bisa apa namanya memberikan nasihat buat teman kita, ya udah diam aja mendingan gitu, daripada kita berkata yang buruk. Maksudnya tidak beriman di sini apa? Bukan kita
nggak berkata yang baik terus kita tiba-tiba kafir gitu, enggak. Maksudnya iman kita nggak sempurna. Salah satu penyempurna iman kita adalah dengan berkata yang baik, dengan menghormati orang tua, dengan apa namanya memuliakan tamu, memuliakan tetangga dan lain sebagainya. Itu termasuk dari adab-adab dalam agama kita. Nah, terus gimana sih kita cara menjadi remaja yang berkualitas, terutama di era digital ini, teman-teman? Setiap hari ada aja tren yang masuk, setiap hari ada aja video FYP, setiap hari ada aja berita yang viral, setiap hari ada aja hal-hal negatif yang kita dengar dan hal positif yang kita dengar. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Saran saya yang pertama pasti jaga pergaulan, teman-teman. Tadi berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi bilang kalau kita harus mencari teman yang baik, berkaitan dengan sekarang yaitu jaga pergaulan, hindari pergaulan yang menjauhkan kita dari Allah, pergaulan yang mungkin banyak nongkrongnya, pergaulan yang organisasi yang lebih mementingkan proker daripada sholat lima waktu, itu dijalin aja gitu, nggak akan berdampak pada teman-teman sama sekali gitu ya. Hindari pergaulan yang menjauhkan diri dari Allah dan cari komunitas yang positif, terutama di Jovisa ini, masya Allah, komunitas positif, mengumpulkan orang-orang yang positif, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Intinya saya rasa foundernya atau mungkin tim-tim di balik ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala kepadanya, keberkahan dan rezeki yang melimpah. Karena luar biasa, di zaman digital ini mereka bisa memanfaatkan ini semuanya. Yang kedua, selain jaga pergaulan itu konsisten ibadah dan belajar. Ya, seharusnya semakin kita bertambah umur kita, harus bertambah juga ilmu kita. Semakin bertambah umur kita, harus bertambah juga pengetahuan kita tentang agama. Semakin bertambah umur kita, harus bertambah juga akhlak kita, teman positif kita. Apalagi, intinya semuanya harus bertambah. Jangan stuck di situ-situ aja. Muslim yang sejati itu muslim yang berkembang. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia belajar, di jurusan apapun dia kuliah, di pekerjaan manapun dia menempuh, muslim sejati, muslim yang paham aturan syariat, muslim yang memperhatikan rambu-rambu syariat, muslim yang selalu belajar. Makanya ketika saya mengisi nasihat kepada santri-santri saya mungkin, atau mungkin saya ngisi di beberapa kampus, saya nggak pernah bilang kamu itu jangan kuliah ini, kamu harus kuliah agama, enggak. Kuliah kedokteran, kuliah arsitek, kuliah ekonomi dan lain sebagainya itu semuanya penting. Semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting kuliah itu, ya kuliah teknik dan lain sebagainya. Nggak semuanya harus jadi ustadz, nggak semuanya harus jadi penceramah, nggak semuanya harus jadi dai, tapi semuanya harus belajar ilmu agama. Ya, saya ulangi, nggak semuanya harus jadi ustadz, nggak semuanya harus jadi dai, nggak semuanya harus jadi khotib, habib, gus dan lain sebagainya. Nggak semuanya harus jadi itu, tapi semuanya harus belajar ilmu agama. Jadilah dokter, dokter yang pintar, dokter yang paham agama. Jadilah arsitek, arsitek yang mahir, arsitek yang pintar, dan arsitek yang paham agama. Jadilah apalagi eh, bisnismen atau businesswoman atau pengusaha, pengusaha yang pintar dalam usahanya dan pengusaha yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan syahwatnya dan mampu belajar ilmu agama. Maka saya sangat salut ketika ada orang-orang yang udah kaya, ya kaya banget gitu misalnya, dan dia agamanya juga luar biasa, itu sangat luar biasa, masya Allah. Jadi kalau teman-teman akhwat mungkin nanti kalau cari cari pendamping, jangan cari pendamping yang cuma paham agama. Ya memang itu nggak apa-apa, memang itu aturannya, tapi kalau bisa cari yang kaya ya. Dan juga jangan cuma cari yang kaya. Harta itu bisa membinasakan kita, bahkan harta itu bisa menjadi tanggung jawab terbesar kita nanti di akhirat. Kalau apa? Kalau misalnya kita nggak paham agama, kita nggak paham ilmunya, kita nggak paham bagaimana cara mengelola uang itu. Maka dimanapun kalian, seperti saya sebutkan tadi, apapun jurusan kalian, tetap ilmu agama diutamakan ya. Kalian kuliah misalnya jurusan ekonomi, sorenya mungkin ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Seminimal-minimalnya setiap minggunya ikut kajiannya Zofisa misalnya. Seminimal-minimalnya kalau nggak ada, jangan jangan kebangetan sampai nggak menyentuh mushaf sama sekali 1 bulan misalnya. Itu naudzubillah. Naudzubillah pasti hidupnya akan suram gitu. Kalau nggak menyentuh Al-Quran sama sekali. Membaca Al-Quran sama sekali. Seperti itu. Jadi, jaga pergaulan, konsisten ibadah, dan juga belajarnya. Datangi majelis-majelis ilmu, datangi ustadz-ustadz yang teman-teman mungkin suka, atau teman-teman mungkin pengen belajar darinya gitu. Karena sekarang kita kalau belajar nggak
Nggak sesusah zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu ketika mendapatkan satu hadis harus apa? Harus hijrah dari sini ke sana di ratusan kilometer misalnya atau puluhan kilometer dengan badai yang semacam itu, dengan cuaca yang seterik itu. Sekarang udah tinggal ikut kelas-kelas online, tinggal ikut kajian-kajian online yang memang keutamaannya pastinya lebih besar yang offline gitu ya. Ketika teman-teman berkumpul di masjid, kata Rasulullah SAW, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazilat alaihimus sakinah." Orang-orang yang berkumpul di masjid Allah, bisa di majelis ilmu atau di rumah-rumah Allah di masjid, yang mana mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, mereka setoran Al-Quran, illa nazalat alaihi sakinah, pasti. Ini Nabi yang menjamin, bukan saya. Pasti akan turun keterangan di sana. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diselimuti dengan rahmat Allah SWT. Khafatuhumul malaikat, dan dikelilingi oleh malaikat sekitarnya. Mungkin seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dari Allah SWT, yang ketiga, lawan rasa malas kita ya. Karena terkadang yang membinasakan kita itu bukan bodohnya kita, tapi rasa malas kita yang ada gitu. Cara menghilangkan rasa malas apa? Ya kita atur habit kita jadwal kegiatan kita, ditulis, diagendakan. Jangan hidup mengalir aja gitu. Karena kalau hidup mengalir aja, tiba-tiba kita scroll, tiba-tiba udah jam 1. Kita scroll TikTok sebentar, tiba-tiba udah tengah malam. Kan masih seperti itu. Mau tidur, scroll TikTok bentar lah. Karena TikTok itu kan nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya gitu. Tiba-tiba udah jam subuh. Itu kan naudzubillah kalau kita sebagai seorang muslim seperti itu. Kan Rasulullah tuh sangat benci orang yang tidur sebelum Isya dan bangun atau ngobrol setelah Isya. Artinya apa? Orang yang tidur sebelum Isya, artinya dia kan melewati sholat Isya. Atau mungkin orangnya sholat Isya, tapi ngobrol setelah Isya dengan obrolan yang nggak bermanfaat. Kalau ngobrolin umat mah nggak apa-apa, kalau ngobrolin agama mah nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngobrolinnya misalnya di grup saling hibah atau di TikTok saling kirim strike api misalnya, kan itu nggak bermanfaat dan sebagainya. Ya itu kurangilah seperti itu. Karena bisa jadi itu membuat kita membangun rasa malas kita. Dan biasanya membuat kita malas sama teman-teman pastinya maksiat. Ketika kita malas beribadah, maka yang salah apa? Yang salah koreksi dulu ibadah kita. Atau koreksi dulu amalan kita. Pasti penyebab amal itu berkurang, atau amal kebaikan itu berkurang, atau ibadah itu udah menurun, pasti penyebab utamanya pasti maksiat. Ketika kita udah maksiat, pasti ada ibadah di situ yang dikorbankan. Ketika kita malam maksiat, pasti ada pagi yang dikorbankan di sana. Ketika kita pagi maksiat, pasti ada malam yang dikorbankan di sana. Itulah kemaksiatan. Nah, makanya kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Kita juga berdosa. Kita itu juga pendosa. Kita itu juga punya masa lalu yang buruk misalnya, atau punya uh, dosa-dosa yang tersembunyi. Tapi di balik itu, Rasul mengatakan, orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah berdosa, enggak. Tapi orang yang berdosa, maka kata Nabi, "Qulu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun." Tapi orang yang berdosa, dengan dosanya itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosanya itu dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku ini hamba yang berdosa ya Allah, aku minta pertolonganmu, minta ampunan padamu. Itu lebih dicintai dan itu lebih Allah suka daripada orang yang mungkin ahli ibadah, ibadah terus kesehariannya, namun dia tidak pernah mengkoreksi ibadahnya dan memandang remeh orang yang bermaksiat. Karena saya pernah menemukan kata-kata ini, entah belum ada cek ya, entah kata-kata atau mungkin hadis, karena Allah itu lebih suka hambanya yang berdosa tapi kembali kepada Allah SWT daripada hambanya yang hambanya yang beribadah terus namun merendahkan orang lain atau memandang buruk orang yang bermaksiat. Dan seperti itu. Yang ketiga, seimbangkan diri kita teman-teman sekalian. Atau yang keempat, sudah seimbangkan diri kita. Artinya apa? Seimbangkan antara dunia kita dan akhirat kita. Enggak, jangan jadi orang yang mengejar akhirat terus, tapi dunianya dilupakan, keluarganya dilupakan, istrinya nggak dijadikan nafkah, anaknya nggak diberikan nafkah, nggak dibimbing, istrinya nggak dibimbing, enggak, tapi balance. Rasul kita aja pernah menegur orang-orang yang inginnya sholat terus nggak mau tidur. Ada orang-orang yang pengennya sholat terus nggak mau tidur, orangnya yang ingin puasa terus nggak mau berbuka. Ada orang yang inginnya menjomblo terus biar kuat ibadah nggak mau menikah dan lain sebagainya. Ada 3 orang seperti itu intinya. Rasul bilang, kenapa kamu kok seperti ini gitu? Padahal itu semua sunnahku. Aku itu
makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Aku pun sholat, aku pun tidur, aku pun menikah, aku pun berbuka puasa gitu. Maka ngapain kalian menandingi atau melebihi dari ibadahku? Ya seperti itulah. Dan Rasul menutup dengan kalimat, man barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, seperti itu. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi seimbangkan. Jangan jadi orang yang mikirin dunia terus, akhiratnya lupa. Dan jangan juga menjadi orang yang akhirat terus, dunianya lupa. Harus balance itu. Dan Rasulullah sendiri pun paling baik pada keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik kalian itu yang paling baik dengan keluarganya. Seperti itu. Maka meskipun kita capek kerja, sediakan waktu untuk ngobrol. Meskipun kita merantau jauh, saya sendiri pun juga merantau. Saya itu dari Jawa Timur, paling ujung gitu. Kalau teman-teman mau ke Bali, mungkin tahu ada yang namanya Banyuwangi. Saya dari situ. Bentar. Saya dari jauh situ teman-teman, jauh banget. Saya merantau ke Jakarta. Namun setiap waktu atau teman-teman mungkin minimal seminggu sekali dihubungi orang tuanya, dikasih kabar, minimal ngasih kabar apalagi di sini, di situ, itu bikin orang tua senang teman-teman sekalian. Ya, dan bisa jadi kita masuk ke dalam hadis ini, khairukum li ahli, yang paling baik pada keluarganya, sediakan waktu istirahat, ngobrol, telepon, dan sebagainya. Dan yang kelima teman-teman semuanya, buat resolusi spiritual, atau artinya buat resolusi habit positif kita, terutama dalam ibadah ya. Aku kali ini harus ngapain? Aku bulan ini harus ngapain? Saya dulu, ini sedikit cerita teman-teman. Saya dulu ketika saya itu lahir dari keluarga yang nggak terlalu ekonominya baik lah intinya. Sedangkan tiga anak orang tua saya, kembaran saya dan adik saya itu harus yang namanya harus belajar, harus kuliah. Dan orang tua saya itu cuma sekedar guru biasa. Orang tua saya guru biasa, habis saya guru biasa, yang nggak akan mungkin cukup untuk membiayai kita kuliah jauh di Jakarta yang biaya hidupnya aja 2 juta, belum nanti biaya apa-apa. Dan alhamdulillah ya, kalau kita menghitung dengan kalkulator kita itu nggak akan pernah cukup. Ternyata ada aja jalan yang Allah bukakan gitu. Dan itu anak rasakan sendiri ketika kita belajar agama, ketika kita menuntut ilmu pasti Allah akan mudahkan. Tiba-tiba usaha orang tua saya itu laris, tiba-tiba orang tua saya itu dapat naik jabatan dan sebagainya, itu ada aja jalannya. Tiba-tiba saya udah dapat, tiba-tiba saya diberikan banyak job travel atau bawa jamaah umroh dan sebagainya, itu kan yang nggak pernah kita sangka gitu. Ini apa, kita positif aja, intinya kita ya udah jalani aja, kita positif, pasti Allah yang menentukan jalan, tinggal tugas kita tinggal ikhtiar gitu, dan pasti Allah akan bukakan jalan, dan Allah nggak akan pernah menelantarkan hambanya yang sedang menuntut ilmu, apalagi mempelajari Al-Quran seperti itu. Maka yuk koreksi lagi amalan-amalan kita. Amalan kita yang tahun lalu udah lewat nih, udah lewat, jadikan muhasabah. Tahun ini harus lebih baik dari itu. Amalan kita tahun depan harus lebih baik dari tahun yang lalu. Jangan pernah membandingkan amalan kita dengan orang lain. Cukup membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita yang masa lalu. Diri kita yang masa lalu dibandingkan lagi dengan diri kita masa lalu lagi. Agar kita lebih baik dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi merasa lebih baik dari diri kita yang lalu. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, atau sebelum selesai yang Anda sampaikan, ada sedikit koreksi mungkin. Yang ini sering banget menjadi tradisi kita yang mungkin menurut Anda perlu diluruskan ya. Apalagi tahun baru ini. Ada beberapa banyak mitos kemarin, terutama yang masih percaya oh ini malam keburukan atau ini malam sial. Itu nggak ada ya teman-teman. Dalam agama kita, dalam agama Islam, kita nggak boleh yang namanya mempercayai hal-hal yang nggak masuk akal, terutama kameranya kok. Artinya hal-hal yang nggak masuk akal gimana? Anda terangkan dulu. Artinya hal-hal yang nggak masuk akal gimana? Artinya yang nggak ada sebab secara masuk akal, atau sebab apa ya bilangnya? Ada sebab akibatnya lah. Masa malam satu suro ada sial misalnya dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Takutnya kita bahkan terjatuh pada yang namanya bentuk kesyirikan. Karena apa? Karena yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keburukan itu hanya Allah semata. Tidak ada hubungannya dengan tanggal sial, waktu sial, atau nggak ada hubungannya dengan yang namanya hari-hari sial.
apalagi tradisi-tradisi Jawa yang sangat kental sekali saat ini masih dilestarikan. Oh, nggak boleh nikah di bulan ini, nanti sial misalnya. Oh, nggak boleh mengadakan acara di tanggal ini, nanti sial, nanti nggak berkah, nanti apa. Itu nggak ada ya teman-teman. Selama kita nggak menemukan dalam Al-Quran, hadis, dan kalam ulama, itu nggak usah dipercaya teman-teman. Ya, karena yang kita percaya apa ya perkataan Nabi, perkataan Rasulullah SAW, dan perkataan Allah SWT dalam kitabnya. Itu yang pertama, yang sering banget karena temukan terutama kemarin Anda lihat di SW teman-teman, oh ini malam satu suro gini 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 gini, masih ada ternyata yang seperti itu ya. Ini perlu di garis bawahi teman-teman. Kita udah zaman modern, udah nggak saat, udah bukan saatnya lagi percaya seperti itu. Mungkin dulu ketika kita belum ada teknologi yang mumpuni, mungkin masih dimaafkan masih. Kita belum ada ilmu agama, sekarang udah tahu, harusnya ditinggalkan seperti hal-hal yang nggak perlu, atau yang yang kurang baik, bahkan menjerumuskan pada kesyirikan. Yang kedua, ini ya sedikit baca ya, ngerepek. Yang kedua itu yang sering ini mungkin sebagian kita nggak tahu ya, tapi ini dalam agama kita harus kita garis bawahi. Ada sebagian kelompok kita dari agama Islam mungkin ya, itu yang berkabung atau sangat sedih banget dengan kematian yang namanya Husain bin Ali atau cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Asyura. Ini yang sangat sering kita temui, terutama saya yang belajar agama, saya sangat temui. Kampus saya itu di Jakarta itu sangat berseberangan dengan kelompok ini gitu. Itu mereka ketika tanggal, kalau nggak salah tanggal 10 ya, 10 Muharram apa berapa gitu. Iya, 10 Muharram. Ada namanya hari Asyura. Mereka itu kayak melakukan perbuatan kayak memukul dada, apa namanya, menampar, bahkan mengiris-ngiris kepala mereka. Itu karena apa? Karena berkabung tadi, kayak seolah-olah kematiannya itu sangat apa namanya, sangat disesali banget. Akhirnya sampai, ya itulah intinya. Pasti teman-teman nanti akan tahu sendirilah. Teman-teman belajar agama atau mungkin nggak usah belajar agama kan tahu. Hari aja mungkin 10 Muharram itu diperingati apa oleh orang-orang bahasa kita Rafidhah ya. Seperti itu. Karena apa? Kenapa nggak boleh? Yang pertama, jelas dalam hadis kita itu nggak boleh berkabung atau berlebih-lebihan dalam meratapi mayit ya. Bahkan kita sampai berjambak. Nanti teman-teman kalau mungkin bahkan kita nanti akan kehilangan keluarga kita, ya kita sedih pasti. Tapi sewajarnya, jangan sampai kita menjambak, sampai kita memukul-mukul, sampai kita seolah-olah hidup kita udah hilang gitu semuanya. Pasti, pasti memang ngerasa hilang, tapi jangan sampai berlebihan, karena itu nggak boleh dalam agama kita, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, ini mungkin masih juga banyak kita temuin ya, menganggap adanya, kalau teman-teman nggak setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa silakan. Saya sampaikan yang sesuai dengan ilmu yang saya pahami aja, yaitu menganggap adanya lebaran anak yatim pada hari Asyura. Kenapa? Kenapa sih kok nggak boleh? Kok sedikit nggak boleh? Saya jelaskan teman-teman ya. Ada hadis yang berbunyi man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma Asyura, bla bla bla, intinya gitu, akan dinaikkan derajatnya, akan Allah angkat derajatnya dan seterusnya. Setelah saya teliti itu hadisnya, ternyata ada perawi yang namanya Habib bin Abi Habib. Para ulama hadis mengatakan bahwasanya ini hadisnya matruk, atau kalau dalam ilmu sholat itu hadisnya ditinggalkan teman-teman. Nah, teman-teman nanti mungkin belajar mustalah, itu pasti akan tahu. Ternyata derajat hadis itu ada banyak. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, hasan. Oh, terus hadis yang dhaif itu dibagi lagi. Hadis hasan dibagi, hadis dhaif, hadis sahih dibagi, seperti itu. Nanti teman-teman akan pahami. Intinya ini Anda sampaikan sesuai yang Anda pelajarin aja. Teman-teman ya ikut Anda nggak apa-apa, atau mungkin berseberangan dengan apa yang Anda sampaikan juga nggak apa-apa. Ini hanya Anda sampaikan. Karena juga membahagiakan anak yatim itu nggak perlu mengkhususkan waktunya gitu ya, setiap saat bisa. Senangkan dan hilangkan kesusahan mereka agar mendapatkan keutamaan dekat dengan Rasul. Kan Rasul bilang ya, siapa yang memuliakan anak yatim maka jaraknya seperti, karena lupa lah kata hadisnya, dia seperti, intinya dekatlah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak disebutkan dalam hadis itu, setahu Ana ya, nggak disebutkan dalam hadis itu waktunya tertentu, harus waktu itu nggak. Jadi ya kapan aja gitu. Mungkin seperti itu. Itu sedikit yang Ana sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang baik-baik dari Ana bisa silahkan diambil, yang buruk silahkan ditinggalkan jauh-jauh, karena sejatinya yang saya sampaikan dan itu baik datangnya dari Allah SWT, dan yang itu buruk datangnya dari Ana pribadi, dan Ana mohon maaf. Semoga kita dimudahkan untuk mencapai goal-goal kita di pertemuan atau di apa namanya tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, dan kita dimudahkan
Dan teman-teman jangan sampai lupa ya, mungkin nanti teman-teman nggak melihat Ana nanti di surga, teman-teman nggak ngelihat Kak Tika di surga, teman-teman nggak ngelihat Kak Alia di surga, teman-teman bisa bilang ke Allah SWT, kalau aku dulu punya teman loh yang selalu mengingatkanku, mengajakku pada kebaikan. Seperti itu. Dan mungkin nanti sampaikan juga kepada teman-teman yang lain, teman-teman kajiannya, teman-teman kampusnya seperti itu. Karena sejatinya kita sangat membutuhkan syafaat teman-teman kita, membutuhkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kalau ada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke TKI ya. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz atas pemaparannya begitu luar biasa dan menginspirasi. Teman-teman masih standby kan ya? Jangan sampai teman-teman terhanyut ya, karena aku terhanyut banget dari tadi Ustadz. Jadi banyak banget catatan-catatan yang udah kita catat ya teman-teman ya. Jadi banyak banget ilmu daging yang udah Ustadz share. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah taruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Tapi teman-teman kita dahulukan yang raise hand ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau bertanya, yang tadi udah bertanya lewat kolom komentar juga boleh banget. Kalau misalkan teman-teman mau raise hand, jadi disampaikan pertanyaan yang udah disampaikan ya di kolom komentar. Terus kalau misalkan teman-teman mau nanya di Slido juga boleh juga ya teman-teman ya. Adakah teman-teman yang mau bertanya lewat raise hand? Jadi raise hand kita dahulukan ya teman-teman ya, baru kemudian nanti di link Slido. Oke, ada Kak Iqbal. Boleh tafadhol Kak Iqbal, boleh on mic dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Kedengeran Kak Iqbal, silahkan Kak Iqbal diteruskan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Husen. Izin bertanya, Ustadz, kan di masyarakat kita masih banyak nih yang merayakan Tahun Baru Masehi. Nah, kita sebagai Muslim, gimana cara menanggapinya dan bagaimana cara untuk meyakini bahwa Tahun Baru kita sebagai Muslim itu Tahun Baru Hijriah, bukan Masehi. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Free Palestine. Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas pertanyaannya. Tafadhol Ustadz, boleh silakan dijawab Ustadz. Seperti Anda kedengaran ya, Kak Dika ya. Gambarannya juga jelas ya. Terdengar Ustadz suara. Soalnya di layar Anda kok nggak kelihatan kan. Oke, langsung Anda jawab aja mungkin ya. Bagaimana? Karena Anda sambil nunggu agak. Oke, dari Pak Iqbal atau Mas Iqbal tadi luar biasa pertanyaannya, bagaimana cara kita memahamkan orang-orang. Yang pertama teman-teman sekalian, sebelum kita memahamkan orang-orang bahwasanya tahun baru kita ini tahun baru Muharram, bukan tahun baru Masehi, tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi, itu harus kita tanamkan ya. Kenapa kok bukan tahun baru baru apa namanya Masehi? Teman-teman nanti pelajari aja, googling aja misalnya, cari tahu kan semenjak kapan sih, atau mungkin siapa sih yang pencetus apa namanya Masehi itu dirayakan, misalnya seperti itu. Cari aja seperti itu. Dan bagaimana cara kita menegur orang? Yang pertama, rubah dulu dari kita, teman-teman sekalian. Kita meninggalkan hal-hal yang mungkin kita udah tahu nih hukum yang ini nggak boleh, ini boleh. Itu kita dulu yang kita lakukan. Kemudian ketika kita tahu, kita udah bisa amalkan, kita udah meninggalkan itu semuanya, tugas kita kedua apa? Mengingatkan orang. Jika ada di hadapan kita, ada orang yang misalnya masih merayakan tahun baru, mungkin diingatkan. Misalnya tanya-tanya basa-basi dulu, kenapa sih kamu merayakan tahun baru gitu? Ya apa sih, kasihkan aja. Terus kita sering-sering aja mungkin basa-basi. Tahu nggak misalnya kalau tahun baru itu sebenarnya nggak boleh dalam agama kita merayakannya, maksudnya ya tahun baru Masehi. Kenapa? Karena salah satunya adalah ada bentuk tasyabuh. Ya. Tasyabuh itu apa? Menyerupai. Ya, dalam agama kita, man tasyabbaha bin qaumin fahuwa minhum. Ini teman-teman sering dengar ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Itu kata Nabi kita. Tasyabuh apa? Terutama tasyabuh dalam perayaan. Dalam agama kita, perayaan yang terbesar apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti itu. Dan ketika ada teman yang seperti itu, kita ingatkan pakai lisan. Ya, misalnya ada teman kita yang merayakan, ingatkan pakai lisan. Ketika nggak bisa pakai lisan, misalnya kita ingatkan pakai tangan. Oh, misalnya dihalangin atau di apa gitu ya.
Ketika udah nggak bisa, kita udah mengingatkan, terakhir kita ingkari perbuatannya. Itu kayak Iqbal. Jadi tugas kita memang mengingatkan, tapi tugas kita bukan memaksakan. Saya ulangi ya, tugas kita mengingatkan, tugas kita menasehati, tapi bukan memaksakan. Banyak zaman sekarang orang-orang yang berdakwah misalnya, atau mungkin menyampaikan kebaikan, tapi sifatnya kayak seolah memaksa. Kamu itu harus ikut pendapatnya ulama ini, kamu itu harus ikut pendapatnya Ustadz ini. Enggak, tugas kita menyampaikan aja yang Ustadz sampaikan, sampaikan. Kalau dia berubah, alhamdulillah. Kalau nggak berubah, ya udah, kita berlepas dari itu. Tapi kalau kita diam atas kemungkaran, itu yang Allah katakan dosa untuk kita. Seperti itu ya Kak Iqbal ya. Jadi memang perlu disadarkan, terutama dari diri kita dulu, keluarga kita dulu, disadarkan kalau itu hal-hal yang sia-sia. Terutama kalau perayaan tahun baru Masehi itu selalu sangat-sangat banyak sekali mudarat yang kita lihat. Yang pertama, udah begadang malam tanpa kepentingan, itu udah dosa. Yang kedua, mungkin apa namanya, menyalakan petasan, mubazir, di sana udah dosa. Yang ketiga, menyerupai orang-orang kafir ketika merayakan tahun baru mereka. Ada banyak sebenarnya mudarat di sana. Kalau kita mau terperinci, maka dijelaskan aja. Oh, ini seperti ini, gak boleh karena ini. Ini gak boleh karena ini. Itu ada dijelaskan itu aja, Kak Iqbal. Mas Iqbal. Ketika orang itu menerima, ya udah alhamdulillah. Ketika nggak menerima, ya udah. Kita berlepas diri, intinya kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ya wahai orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gitu. Ini keluarga kita dulu. Nanti kita ceramahkan apa kita nasihatkan ke orang lain. Kalau menerima ya menerima, kalau enggak ya udah kita kita berlepas diri. Mungkin seperti itu. Iqbal. Dan ini bisa diterapkan ke masalah-masalah lain. Ada teman yang misalnya minum khamr dan sebagainya, kita ingatkan aja gitu. Kalau nggak bisa ya kita pakai tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan ya udah kita ingkari pakai hati kita. Seperti itu. Tapi jangan sampai diam ya teman-teman. Ada apa namanya, ada masalah atau bukan ada masalah, ada kemungkaran kita diam, itu nggak salah, itu malah. Mungkin itu saya kembalikan ke Kak Tika. Barakallahu fiik. Semoga menjawab. Syukron Ustadz Husain atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Kak Bal atas pertanyaannya. Kita beralih ke link Slido ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Kak El Kumar. Saya izin bacain ya Ustadz ya. Izin bertanya, apakah kita sebaiknya beralih dari resolusi tahunan ke perencanaan lebih pendek seperti per 12 minggu agar perubahan lebih terasa dan konsisten? Boleh Tafadol Ustadz dibantu jawab Ustadz. Apa nih belum hidup? Inilah, saya ulangi ya. Sebenarnya resolusi itu bukan kewajiban kita, tapi dalam rangka untuk memudahkan kita mencapai target kita, agar kita hidup itu punya goals. Apakah perlu diganti setiap 12 hari ya? Sebenarnya perlu-perlu aja, atau boleh-boleh aja, nggak ada, sependek ilmu saya nggak ada yang melanggar atau menyalahi syariat di sana. Ketika diperbarui setiap seminggu sekali malah justru lebih baik. Artinya setiap seminggu kita lebih baik gitu kan ya. Atau setiap sebulan kita lebih baik, seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman, kalau dalam agama kita berbuat baik itu nggak harus nunggu tahun baru, atau goals baru itu nggak harus nunggu selesai tahun ini, atau nunggu umur seperti ini, enggak. Selama kita udah paham ilmunya, kita udah tahu cara penerapannya, atau kita udah tahu hukum halal haramnya, ya udah. Di detik itu pula kita udah dibebani namanya syariat, atau kita menjadi orang yang mukallaf. Orang mukallaf apa? Ya, ketika kita nggak melakukannya kita berdosa. Misalnya ada perintah sholat. Oh, kita udah balik nih. Kita baru tahu kalau ternyata sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Udah pada detik itu pula kita meninggalkan sholat Jumat, ya berdosa. Kita baru tahu kalau ternyata misalnya makanan ini ternyata mengandung babi, dan itu haram bagi agama kita, dan kita baru udah sering langganan ke apa namanya, langganan ke toko ini atau ke warung ini, kita baru udah tahu, detik itu pula ya detik itu pula kita harus tinggalkan gitu. Seperti itu dalam agama kita. Jadi nggak harus nunggu resolusi sebenarnya untuk berbuat baik, tapi detik itu pula ketika kita ingat, detik itu pula ketika kita paham kalau itu dosa, kita bertaubat, kemudian kita beribadah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi jawabannya nggak apa-apa ya, bahkan setiap hari itu harus kita perbarui niat kita kan. Kita hari ini cuma 1 halaman baca Al-Qur'annya, mungkin besoknya 2 halaman, seperti itu Kak Tika.
Barakallahu fiik. Syukron Ustadz Husain atas jawabannya dan terima kasih untuk KL Kumar atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Anonymous nih. Apakah merayakan Tahun Baru Masehi dengan nonton bareng film Islami, Ustadz? Atau lomba azan atau kaligrafi di masjid tetap menyerupai kaum kafir? Boleh tafadhol Ustadz dibantu jawab Ustadz? Kalau pertanyaannya berat ya, Ana jawab sependek pengetahuannya teman-temannya. Jadi dalam agama kita teman-teman, itu ada namanya Allah SWT berfirman, bunyi ayatnya Ana lupa detailnya ininya, walaupun la tubtilu aqabil batil. Jangan kalau mau menyampurkan yang namanya hak dengan yang batil. Dan terkadang orang yang melakukan seperti itu dalilnya gini, daripada kita merayakan tahun baru dengan petasan, mending kita dengan kebaikan gitu kan, biasanya seperti itu. Dan Ana nggak berani jawab ya, mungkin teman-teman bisa jawab ke ustadz yang lebih kompeten, yang lebih paham, karena Ana takut kalau menjawab. Kalau saran Ana, mendingan nggak usah dua-duanya, ini kita tidur langsung, besoknya tahajud, tidur langsung, besoknya sholat subuh, kan lebih enak, lebih aman gitu, daripada kenapa nggak setiap nggak sebelum tahun baru misalnya untuk membuat acara seperti ini, kan seperti itu. Tapi biasanya kalau Anda bilang seperti itu, orang-orang kan bilang nggak apa-apa Ustaz, daripada kita tahun baru keluar terus nyalain petasan di luar kan lebih mudarat, mending kita tahu kebaikan. Ya mungkin jawaban itu bisa jadi diterima, namun kalau hanya ke anak, ke saya lebih condong mending nggak usah ngelakuin apa-apa, tidur lebih cepat, besoknya aktivitas tahajudnya, sholat subuhnya, dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti ibadah pada umumnya aja gitu. Mungkin seperti itu kalau jawaban Ana. Tapi kalau teman-teman mungkin cari jawaban Ustadz dan jawabannya yang Ana sebutkan tadi, yang daripada kita berbuat keburukan, mending kebaikan, ya mungkin juga boleh aja diterima. Seperti itu. Kak Dika. Syukron Ustadz Husain atas jawabannya dan terima kasih Kak Anonimus ya atas pertanyaannya. Ustadz, kita beralih ke kolom Q&A ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Kak Nazila. Dalam Newmi ini bagaimana caranya kita supaya kita bisa istiqomah untuk upgrade diri ke arah yang lebih baik? Boleh tafadhol Ustadz dibantu jawab? Tolong dari anak baca. Intinya istiqomah ke arah yang lebih baik. Udah Anda jelaskan dari tadi. Dan itu inti dari permasalahan kita dan inti pembahasan kita. Istiqomah lebih baik yang pertama luruskan niat pastinya. Niat kita istiqomah untuk apa? Apakah kita ingin mengikuti tren hijab tren primar, atau ingin mengikuti tren, kalau di Jakarta itu ada tren namanya kajian ukti Blok M, mungkin teman-teman pernah lewat FYP-nya dan sebagainya, atau mungkin ingin tren itu, atau memang ingin berubah dirinya jadi lebih baik. Maka itu yang pertama ya, niat. Karena niat pertama atau menunjukkan atau mengarahkan pada tujuan kalian gitu. Kalau niatnya salah, pasti tujuan kalian akan salah gitu. Kalau niatnya udah baik, maka tinggal kita berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang baik, seperti itu. Pertama niat, yang kedua circle teman-teman. Saya sering banget sebutkan, sering banget singgung, sering banget jelaskan, sering banget nasihatkan. Kalau pengen berubah jadi baik, circle-nya dirubah. Kalau ingin berubah jadi baik, ya circle-nya dirubah. Kalau teman-teman mungkin buruk karena pergaulan teman-teman di lingkungan ini atau di circle ini, ya udah rubah itu. Jadi lingkungan mempengaruhi ya. Bahkan dalam agama kita, Nabi kita bilang, lupa nah. Intinya agama kalian, kalau lupa ya. Intinya gini, intinya teman kalian adalah agama kalian gitu, ya. Kok lupa ya tiba-tiba. Intinya gitulah, intinya ada mungkin teman-teman tahu, karena lupa dalil pastinya ayatnya. Intinya teman kalian adalah agama kalian gitulah. Bahkan diperumpamakan kalau teman baik itu seperti penjual misik, kalau teman buruk seperti pandai besi. Penjual misik atau penjual minyak wangi itu ketika kita bergaul dengan dia, ima atau kita dapat beli dari dia minyak wangi, atau minimal kita dapat wanginya gitu kan. Meskipun kita nggak beli, minimal kita dapat wanginya gitu. Kalau kita pandai besi, meskipun kita nggak beli besi dari dia, kita tetap dapat bau busuknya gitu, atau bau sangitnya dari api tadi, seperti itu kan. Jadi apa namanya, niat, yang kemudian cari circle, yang ketiga menjaga istiqomah. Yang menjaga istiqomah tadi, kita harus paham niat kita tadi apa, tujuan kita apa. Ini dua itu sih. Kalau anak sendiri, anak juga pernah fase futur, fase males, fase
udah nggak rajin lagi. Ya karena apa? Karena kita luruskan niat lagi tadi. Kalau niatnya udah baik, pasti Allah mudahkan. Kalau nggak baik ya pasti akan ada aja tantangan di tengah-tengah itu gitu. Terima kasih Kak Tika. Syukron Ustadz Husen atas jawabannya. Dan terima kasih ya Kak Nazila atas pertanyaannya. Kita lanjut ke link Slido lagi ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Kak Lia. Bagaimana cara kita menjaga prioritas atau iman Ustadz ketika kita dihadapkan dengan maksiat? Boleh dibantu jawab Ustadz? Prioritas ketika di hadapan maksiat, jawabannya satu, perkuatkan iman kita teman-teman Allah, dan kita harus selalu yakin kalau Allah SWT itu maha melihat. Allahu basirum bima ya'mal bima bima Allahu basirum bima. Intinya Allah itu mengetahui. Allahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui yang kalian perbuat. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan saat ini gitu. Itu harus ditancapkan pada diri kita. Karena ketika kita punya iman itu, apapun di hadapan kita pasti Allah akan jauhkan dari itu. Misal kita lagi namanya kita lagi ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba teman-teman ada yang ngajak, ayo minum yuk misalnya, atau ayo kemana yuk, ke karaoke yuk dan lain sebagainya. Intinya yang ke arah-arah haram. Tapi kalau kita punya prinsip, kita punya tameng bahwasanya Allah itu melihat kita, bahwasanya dosa itu kita pasti dicatat, bahwasanya kematian itu nggak mengenal umur kita. Dengan itu pasti kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal buruk tadi seperti itu. Jadi intinya dikuatkan dulu Kak iman kita. Ya tadi caranya tadi dengan perbaiki niat tadi, circle kita dan sebagainya. Karena kalau kita dihadapkan maksiat, pasti yang salah apa? Ima antara niat kita ngapain di situ, atau ima circle kita yang mungkin nggak baik gitu kan, akhirnya kita dihadapkan maksiat. Intinya semuanya saling berkaitan. Mungkin seperti itu Kak. Ya. Oke, syukron Ustadz Husen atas jawabannya. Terima kasih untuk Kalia atas pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Anonimus. Saya pernah mendengar jangan terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar, Ustadz? Sampai batas mana kita merencanakan masa depan? Boleh, tafadhol Ustadz Husen dibantu jawab, Ustadz. Ya Allah, bagus banget pertanyaan. Betul, betul. Memang masa depan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya gini, kalau misalnya pertanyaan balik, oke lah, kita nggak terlalu mikirkan masa depan. Sekarang kan takdir itu udah Allah tentukan. Kita itu ada yang di surga, kita itu ada yang di neraka. Terus kita nggak usah terlalu mikirkan itu berarti kan gitu, karena udah ngapain kita ibadah nanti kalau ujung-ujungnya ke neraka, ngapain kita meninggalkan maksiat kalau misalnya kita naudzubillah ujungnya ke neraka. Mungkin jawaban anak kan anak balik seperti itu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya memikirkan masa depan atau memikirkan hal-hal yang lebih depan atau masa depan kita itu sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk amat. Artinya apa? Artinya untuk dalam rangka tadi, dalam rangka memperbaiki goals kita. Akhirnya kita punya tujuan gitu. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu ketika kita udah punya goals yang gede misalnya, masa depan yang gede, ternyata kita gagal dan kita merenungi itu. Kita menyalahkan takdir, yang nggak boleh seperti itu. Cuman kalau kita punya masa depan yang baik atau bukan punya, saya punya gambaran masa depan yang baik, pengen seperti ini, iya nggak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah itu tadi. Intinya apa? Intinya tujuan kita baik tadi untuk apa? Untuk memudahkan langkah-langkah kita tadi Kak Tia, Kak Dika gitu ya. Maka seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa sih kita harus beribadah? Kenapa sih kita harus meninggalkan maksiat? Kalau ujung-ujungnya yang menentukan surga dan neraka itu Allah SWT. Ya kan? Maka jawabannya gimana? Jawabannya simpel. Emangnya kamu udah tahu kamu itu tujuannya nanti di surga atau di neraka? Ya kan? Ketika kamu belum tahu, ya makanya kamu beribadah semaksimal mungkin. Pikirkan ibadahmu. Karena dengan memikirkan ibadahmu, dengan memaksimalkan ibadahmu, Allah akan mudahkan. Bisa jadi jalanmu itu menuju surga, jalanmu itu dimudahkan ke neraka atau ke surga gitu kan. Aku banyak bermaksiat, karena aku banyak bermaksiat, ternyata jalanmu itu dimudahkan untuk ke neraka. Aku banyak beribadah, ternyata jalanmu itu dimudahkan ke surga. Kan intinya seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Dika. Barakallahu fiik. Baik, syukron Ustadz Husen atas jawabannya dan terima kasih ya buat Kak Anonimus atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Ustadz ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Zar. Kak, saya tipe yang pendiam. Soalnya ada pengalaman pernah mengingatkan
Saya mengingatkan malah jadi terjadi gesekan, dianggap sok suci dan lain-lain. Sikap diam karena trauma ini bagaimana ya, Kak? Boleh Tafadol Ustadz dibantu jawab? Yang udah Ana jelaskan tadi teman-teman di awal. Jadi memang nggak apa-apa. Kecewa itu relatif atau kecewa itu biasa kok. Teman-teman udah menasihati teman yang lainnya, ternyata dia bilang seperti ini, itu udah biasa. Apalagi anak yang keseharian anak itu ya berdakwah ke orang. Ya, ada orang yang lihat anak itu, oh kamu itu kayak gitu tapi kok berdakwah gitu. Udah lebih banyak bahkan. Terus apakah saya itu harus menolak mentah-mentah dan nyelesain mentah-mentah udah selesai gitu aja dan nggak mau berdakwah lagi kan enggak gitu. Karena apa? Karena itu hal yang berbeda. Kecewa boleh. Ketika kita kecewa, ya udah mungkin di beberapa hari kita udah berhenti stop dulu, kita tenangkan diri kita dulu, kita isi diri kita dulu dengan banyak ilmu dulu, baru nanti kita mengingatkan orang lagi. Kadang-kadang orang-orang itu apa namanya bilang kita sok suci atau nggak peduli dengan omongan kita karena kita mungkin belum memperbaiki diri kita gitu. Artinya sambil kita menasihati ke orang sambil kita memperbaiki diri kita atau sambil kita memperbaiki diri kita sambil kita menasihati ke orang lain karena yang saya singgung tadi kalau kita ada maksud kita diem ya kita malah dosa gitu kan jangan diem bahkan kalau ada kemungkaran kita diem aja kita dapat ikut kemungkarannya gitu ikut dosanya ada orang minum khamr terus kita diem meskipun kita gak minum ya kita dapat dosa minumnya gitu kan minimal diingkari lah pakai minimal diomong itu kalau itu dosa kalau udah nggak bisa dengan omongan dengan cegah dengan tangan misalnya nggak bisa juga ya pakai ingkar tadi aduh aku nggak meskipun meskipun aku nggak mengingatkan aku udah selesai mengingatkan gitu ya udah lah aku berserah diri aku intinya nggak kayak ikutan seperti itu ketika barakallahu fiik. Syukron Ustadz Husain atas jawabannya dan terima kasih Kak Zar buat pertanyaannya. Kita lanjut ya Ustadz ya ke pertanyaan dari Kak Rani. Permisi, saya izin bertanya, siapa saja perawi mutafakun alaih? Saya tahu ada dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon penjelasannya Ustadz, Sukron. Oke, boleh dibantu jawab Ustadz? Insya Allah ini pertanyaan paling jauh dari yang lain ya nggak apa. Jadi teman-teman apa sih artinya mutafakun alaih tadi anak sambil lihat bacaan ya lupa soalnya. Anda pernah belajar di ilmu mustalah hadis ada yang namanya riwayat mutafakun alaih. Riwayat mutafakun alaih itu kalau nggak salah ya teman-teman. Soalnya Ana udah lama nggak murojaah. Seingat Ana, kalau teman-teman nanti lebih tahu koreksi ya. Seingat Ana, itu ketika ada hadis, aku agak lupa ya. Ini ada hadis yang meskipun jalur sahabatnya beda, tapi yang meskipun jalur tabi'inya beda, tapi sahabatnya sama gitu. Ini seperti itulah teman-teman. Nanti nanti Kak Tika bisa minta nomor orangnya. Nanti pertanyaannya ada carikan lagi referensinya. Nah, sedikit lupa soalnya. Intinya gini Kak Tika, gambaran besarnya ya. Hadis muttafaqun alaih itu kita kan tahunya kan Bukhari Muslim. Memang benar Bukhari dan Muslim. Tapi dari sisi apanya? Dari sisi meskipun lafadznya beda, nah itu ingatan itu. Misalnya Bukhari meriwayatkan hadis bunyinya makan ini dosa misalnya. Terus Muslim meriwayatkan hadis bunyinya makan ini adalah haram misalnya. Kan sama-sama dosa kan ya. Meskipun lafadznya beda, tapi maknanya sama dan diambil dari sahabat yang sama, itu dinamakan mutafakun alaih. Seingat Ana seperti itu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Mungkin Ana lebih cari lagi nanti jawabannya dan akan aku kirim ke tadi kah. Barakallahu fiik. Oke, syukron Ustadz Husain atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Rani atas pertanyaannya ya. Nanti disusul untuk jawaban lengkap dari Ustadz Husain. Oke, Ustadz, kita lanjut lagi ya Ustadz ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lina. Bagaimana membersihkan hati dari maksiat dan dosa agar mudah menerima hidayah yang Allah berikan? Boleh dibantu jawab Ustadz? Insya Allah ini pertanyaan yang sering muncul ya. Betul. Udah Ana singgung juga tadi. Ibaratnya gini teman-teman. Hati kita itu ibaratnya gelas. Ya. Kalau gelas itu apa namanya kotor, apakah kita mau memasukkan yang namanya susu di dalamnya atau kita memasukkan minuman yang enak di dalamnya kan enggak
Artinya apa? Harus dibersihkan dulu gelasnya. Ya, bersihkan dulu hatinya. Bersihkan hatinya gimana? Ya kita di sabun misalnya. Kalau gelas kita cuci sabun. Kalau hati gimana? Jadi taubat pertama, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian udah ketika bertaubat, definisi taubat apa? Ya kita bertaubat menyesali perbuatan kita dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Itu definisi taubat. Jadi ketika udah kita nggak melakukan maksiat, ya udah hati kita akan bersih. Ketika hati kita udah bersih, maka akan mudah melakukan ibadah-ibadah. Betul kata yang menanyakan tadi, kalau kita banyak maksiat pasti akan Allah, bukan Allah, hati kita akan sulit untuk menerima yang namanya ibadah atau sulit menerima yang namanya menerima kebaikan gitu, pasti akan merasa sulit gitu. Seperti itu ketika barakallahu fiik. Syukron Ustaz Husain atas jawabannya. Terima kasih buat Kalina atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Anonimus lagi, Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya punya teman rekan kerja yang sangat baik, tapi mereka tidak sholat. Bagaimana saya menyikapi pertemanan seperti ini ya Ustadz? Boleh dibantu jawab Ustadz? Nah teman-teman, ini jangan sampai tertipu teman-teman. Sebaik-baik orang, sebaik apapun dia ke orang, kalau dia nggak baik sama Allah, ya untuk apa gitu ya. Kadang kita mikir gitu, oh, apalagi biasanya cewek-cewek ini kalau misalnya mau nikah, apa-apa dia belum sholat, yang penting hati dia baik, yang penting dia baik ke keluarga aku gitu. Jangan jangan, jangan tertipu seperti itu ya teman-teman. Karena gini ya, kalau sama Allah aja dia udah nggak baik, atau hubungan dia sama Allah aja udah dia sering tipu gitu, apalagi kita yang manusia biasa gitu kan. Kaidahnya gitu. Nah, sikap kita seperti apa ya? Pasti diingatkan teman-teman. Udah saya jelaskan dari tadi, kalau ketika ada kemungkaran ya diingatkan gitu. Dengan ucapan, dengan perbuatan, kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati kita mengingkari perbuatan itu. Seperti itu. Dan ingat jangan 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 tertipu dengan perkataan tadi ya. Ini juga sering bilang biasanya cewek-cewek kalau misalnya masih masih suka lepas tutup hijabnya, lepas pasang hijabnya gini biasanya, nggak apa-apa aku belum menutup menutup apa namanya rambutku, yang penting hatiku baik. Itu salah teman-teman, salah, sangat sangat salah besar. Dan orang yang awam pasti bilangnya, oh iya iya ya betul juga ya. Enggak, itu salah. Berbuat baik dengan menggunakan hijab itu ibadah yang berbeda. Berbuat baik dapat pahala sendiri dan itu kewajiban, dan mengenakan hijab itu juga kewajiban. Kalau bilang baik tapi melepaskan hijabnya, itu namanya belum baik gitu kan. Seperti itu ketika barakallahu fiik. Syukron Ustadz Husain atas jawabannya. Terima kasih Kak Anonimus ya atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ada pertanyaan dari Kak Lin nih, ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya Ustadz ya. Gimana cara kita melepaskan hubungan tanpa status Ustadz? Dia menjanjikan nikah 2 tahun lagi, tapi aktivitas kami saling mengingatkan ibadah. Mohon pencerahannya Ustadz. Boleh dibantu jawab Ustadz? Bahwa bilang ya, saya nggak bisa berkata-kata ya Kak Tika. Intinya salah lah gitu aja. Yang penting ini aja ya. Intinya kalau misalnya dijanjikan atau misalnya udah saling komitmen mau nikah 2 tahun lagi, ya udah bener-bener hilangkan itu semuanya, bener-bener oh, cut off itu semuanya, kayak atau bahasa cut off itu apa ya, maksudnya hilangkan lah dia itu, hilangkan pikirannya itu, hilangkan semuanya, dan tunggu. Memang kalau benar kamu komitmen atau yakin, ya tunggu 2 tahun. Kalau misalnya nanti dipertemukan kembali sama dia, berarti Allah memang memudahkan jalannya untuk itu. Tapi kalau kamu dipertemukan tiba-tiba dalam 2 tahun itu nemu orang lagi yang lebih baik, lebih luar biasa, masya Allah misalnya, ya udah berarti Allah menunjukkan juga dalam waktu itu, menunjukkan yang lebih baik gitu. Seperti itu ketika intinya yang intinya HTS sama ya teman-teman, jangan. Oke, syukur Ustadz Husain atas jawabannya. Terima kasih Kalin ya atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Kak Anonimus. Ketika tahun baru ada momen libur panjang Ustadz. Apakah ketika makan bareng dan berlibur bersama keluarga termasuk hal yang tidak seharusnya dilakukan? Boleh dibantu jawab Ustadz? Ya, itu sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Semua malah tergantung pada niat kita. Ya,
tahun baru momennya. Memang momennya tahun baru ketika libur. Dan waktu itu kita baru bisa berkumpul sama keluarga. Ya nggak ada salahnya gitu. Kita menikmati waktu liburan sama keluarga. Tapi kalau kita punya waktu lain misalnya, dan sebenarnya ketemu keluarga setiap hari gitu kan, terus kita tiba-tiba malam-malam keluar, ayo mau tahun baru yuk, kita kumpul-kumpul yuk gitu, keluar, ya itu sama aja namanya niatnya merayakan gitu kan, seperti itu ketika. Jadi sama juga, pertanyaannya gini juga sama, ketika apa namanya biasanya Imlek atau hari raya lainnya kan, biasanya kita dapat diskon tuh, diskon Imlek dan sebagainya. Nah itu apa hukumnya? Saya kan seperti itu. Apakah kita kalau beli juga merayakan? Ya enggak, itu beda. Ya ketika dapat dapat diskon itu ya udah, kita bukan bukan dalam dalam rangka saling mendukung ibadah mereka, enggak, itu hal yang lain, jual belinya tetap sah insya Allah seperti itu. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz Hussein atas jawabannya. Dan terima kasih ya Kak Anonimus ya atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan terakhir ya Ustadz ya dari Kak Nita Meliana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara meninggikan sifat al-haya? Sebab banyak pemudi-pemudi sekarang melupakannya dan menjadi wanita as-salfah Ustadz. Boleh dibantu jawab Ustadz? Insya Allah bagus ya. Bagaimana cara meninggikan al-haya? Jawabannya satu, diilmui dulu. Orang kalau berilmu dan ilmunya itu bermanfaat dan barokah, pasti dia punya sifat yang namanya al-haya atau malu, terutama perempuan ya. Perempuan tahu kalau misalnya wajah dia itu aurat, bukan wajah dia itu aurat, maksudnya wajah dia itu fitnah ya, bukan aurat, maaf ya. Kalau wajah dia itu fitnah dan dia paham itu, ya udah mungkin dia udah mengurangi posting-postingan gitu, udah mengurangi ngambilin muka di story dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kan artinya apa? Artinya mengilmui gitu. Semakin kita mengilmui dan semakin berkah ilmu kita dan bermanfaat, ya pasti kita akan memiliki sifat al-haya. Orang kalau nggak berkah ilmunya, kalau nggak mengilmui apalagi, pasti ya semena-mena gitu. Upload aurat misalnya dan lain sebagainya seperti itu kak. Jadi yang pertama ilmu ya. Eh, Haya itu timbul ketika kita mengilmui sesuatu. Kita mau update ini, ternyata ini menampilkan aurat misalnya. Dan kita tahu kalau itu dosa. Ya, kita mengilmui itu, masih kita malu gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau orang udah nggak punya malu, berarti itu ada yang salah dengan ilmu dia. Seperti itu ketika. Barakallahu fiik. Oke, syukran Ustadz Hussein atas jawabannya dan terima kasih ya Kak Nita atas pertanyaannya. Oke Ustadz, pertanyaan dari Kak Nita jadi penutup untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini. Kalau untuk teman-teman yang belum bertanya atau teman-teman yang masih ragu nih, aduh aku mau nanya tapi nggak ada lagi ya waktunya. Boleh teman-teman simpan dulu pertanyaannya di kolom komentar atau kolom question box, nanti di keep dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan Ustadz Hussein ada waktu bisa dibantu jawab. Oke, alhamdulillah teman-teman, sebelum aku bacakan kesimpulan, kita rehat sebentar ya teman-teman ya buat dokumentasi bareng. Nggak afdol nggak sih teman-teman kalau momen indah malam ini kita nggak abadiin. Jadi buat teman-teman yang berkenan ikut dokumentasi, boleh banget ya teman-teman ya disiapin dirinya untuk ahwat-ahwat yang masih off cam ini belum berjilbab ya, boleh diambil dulu jilbab atau kerudungnya. Yang udah siap boleh ketik satu di kolom komentar. Jadi kita tahu ya teman-teman ya, siapa yang udah siap, siapa yang masih nyari jilbabnya gitu ya. Boleh teman-teman yang akhwat boleh diambil dulu kerudungnya kalau misalkan teman-teman mau ikut nih Tatika, mau ikut dokumentasi atau teman-teman udah ready nih, udah pakai jilbab ya, udah stay di depan kamera, udah siap-siap buat senyum. Oke, Kak Nadila, Masya Allah. Terima kasih Kak udah dibantu komen satu ya. Teman-teman yang lain udah siap juga, boleh teman-teman ketik satu di kolom komentar ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah siap boleh siapin senyumnya ya teman-teman ya. Jangan senyum kelihatan gigi, nanti gigi teman-teman kering. Jadi siapin posisi kameranya ya teman-teman ya, biar kita semua kelihatan cakep manis gitu ya teman-temannya. Oke Kak Farah, thank you buat confirmnya. Udah ketik satu ya Kak Farah ya. Nah, teman-teman, dokumentasi ini kenangan kita ya, teman-teman ya. Kalau kita pernah belajar dan bertumbuh bareng di Jovisa Talk malam ini bareng Ustadz Hussein. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman hadir hari ini, tapi teman-teman nggak ada nih dalam sesi dokumentasi ya, teman-teman ya. Boleh teman-teman yang udah siap nih, boleh on mic, on cam, on cam ya. On mic rame banget nanti kalau on mic semua ya.
Boleh teman-teman on cam semuanya. Ini aku mau cek dulu nih siapa yang udah on cam. Oke, Kak Hasan, Kak Ataya, Kak Via, Kak Amelia. Oke, ada lagi yang mau on cam? Boleh teman-teman ketik satu atau boleh teman-teman ketik di kolom komentar. Ketika tungguin aku, nanti kita tungguin ya teman-teman ya. Oke, udah siap teman-teman? Oke, udah siap nih. Kak Amelia udah ketik love ya. Oke, aku hitung sampai hitungan ketiga ya teman-teman ya. Hitungan ketiga teman-teman boleh siapin senyum yang paling manis ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, aku save dulu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah banyak sekali ya teman-teman ya pelajaran berharga yang kita dapetin malam ini. Jadi sebelum kita tutup nih sesi kajian Jovisato kita malam ini, kita dengerin dulu ya kali ya teman-teman ya kesimpulan atau pesan penutup nih dari Ustadz Husein. Kami mohon kesediaannya Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup supaya kita bisa jadi semangat lagi nih Ustadz dan bisa jadi reminder terbaik juga untuk kita semua. Pada Ustadz Husein, aku persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Atika. Singkat saja teman-teman, mungkin ya yang seperti yang Anda petik atau saya petik dari penyampaian tadi. Pertama, memperbaiki diri itu nggak harus tunggu tahun baru ya. Dari setiap saat ketika kita merasa diri kita itu kurang atau merasa diri kita itu udah mulai jauh dari kata baik, ya udah perbaiki diri kita. Bahkan tadi pertanyaannya keren, nggak harus tunggu apakah boleh setiap 12 minggu sekali ya. Jawabannya sangat boleh. Bahkan memperbaikinya itu setiap hari. Dan yang kedua, niat itu yang paling utama teman-teman. Ketika teman-teman tahu niatnya, kemana arahnya, dan punya goals-nya, maka itu semuanya akan memudahkan jalan hijrah teman-teman semuanya. Saya yakin di sini semuanya, nggak semuanya orang pandai ngaji kan pastinya, dan saya pun juga masih belajar ngaji, nggak semuanya orang pandai ilmu agama di sini, dan saya juga masih belajar ilmu agama. Intinya semuanya di sini dalam rangka satu, pengen bareng-bareng menuntut ilmu, pengen bareng-bareng belajar, pengen bareng-bareng menuju surga Allah SWT. Dan ketika niat kita itu, tujuan kita itu, pasti Allah mudahkan, dan itu tujuan yang baik, pasti Allah mudahkan. Terima kasih Kak Tika. Barakallahu fiik. Ya, syukur Ustadz Husein atas kesimpulannya dan semoga teman-teman udah siapin ya catatannya dan bisa jadi pelengkap juga kesimpulan dari Ustadz Husein untuk catatan kajiannya teman-teman malam ini. Alhamdulillah ya teman-teman akhirnya kita sampai di penghujung Jovisato kita malam ini. Jadi sebelum kita tutup, aku dan teman-teman leaders, mohon kesediaannya buat teman-teman semua ya untuk mengisi survei agar Sobat Jovisa bisa terus buat kajian yang bermanfaat lagi nih buat teman-teman semua. Ini satu feedback sangat berarti ya teman-teman ya buat kita semua. Jadi teman-teman boleh dicek dulu di kolom komentar, nanti teman-teman leaders akan kirim link surveinya di kolom komentar dan teman-teman bisa langsung isi ya teman-teman. Kita semua di sini mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Husein ya atas ilmu dan inspirasi luar biasa yang udah Ustadz Husein share ke kita semua malam ini. Juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Kami juga mengundang teman-teman nih untuk share keseruan, berbagi insight atau hikmah yang teman-teman dapetin dari kajian kita malam ini di Instagram story-nya teman-teman ya. Jangan lupa tag IG Ustadz Husein di @husein_yahya dan IG Jovisa juga di @sobatjovisa biar makin banyak lagi nih teman-teman yang ikut merasakan manfaat dari kajian kita malam ini. Jadi bisa jadi amal jariah buat kita juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh share keseruan atau share insight yang teman-teman dapetin dari kajian kita malam ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tag IG Ustadz Husein dan IG Sobat Jovisa juga ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik dari Ika sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jovisa lainnya. Sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya ya teman-teman ya. Setiap Ahad malam jangan lupa ya teman-teman. Dan khusus teman-teman yang ahwat,
perempuan ya, ciwi-ciwi ini kita ada kajian rutin setiap hari Jumat, ada Jumanji, Jumat malam mengaji, jadi program spesial dari Soleh Story. Kita tutup bersama ya teman-teman ya. Tadi kita buka dengan doa yang penuh hikmah, sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di next Jam Bisa Talk ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Bye.